di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berkembangnya usul fikih. Nah, awalnya itu siapa sih yang pertama membukukan ilmu fikih? Ilmu usul fikih itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah yang terkenal di dalamnya Syafi'i berbicara tentang Al-Quran dan bagaimana Al-Quran menjelaskan hukum. Sunnah menjelaskan Al-Quran, ijma' dan qiyas, nasakh dan mansukh, amar dan nahal, dan berhujjah dengan hadis ahad dan bahasa usul fikih yang lainnya. Selain itu, Syafi'i juga menulis Ar-Risalah dengan teliti mendalam, setiap pendapatnya didasarkan dengan dalil. Selanjutnya, kita masuk pada sejarah berkembangnya usul fikih. Nah, di sini terdapat 5 fase. Yang pertama itu ada fase masa Rasul, sahabat dan awal tabi'in, kedua akhir masa tabi'in, ketiga masa keemasan, keempat masa abad ke-6 Hijriah, dan kelima masa modern. Nah, di sini saya akan jelaskan pertama dari usul fikih pada masa Rasul, sahabat dan awal masa tabi'in. Nah, di sini usul fikih pada masa Rasul itu belum dianggap sebagai suatu bidang ilmu, karena ketika ada permasalahan atau hal yang perlu dipecahkan, masalah itu apa, maka para sahabat bertanya kepada Rasul. Tapi jika dilihat dari usul fikih sebagian suatu pemecahan atas permasalahan hukum, maka usul fikih itu ada pada zaman Rasul. Tapi walaupun usul fikih belum ada sebagai suatu bidang ilmu, Rasul tidak menutup untuk kemungkinan itu. Maka akan tetapi Rasul membuka jalan untuk usul fikih itu. Dan di sini terbukti yaitu ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasul pergi ke Yaman. Rasul pun bertanya kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, ketika kamu nanti pergi ke Yaman, kamu akan mengambil hukumnya dari mana? Di mana?" Mu'adz pun berkata, "Ya, dalam Al-Quran." Rasul pun bertanya lagi, "Jika tidak ada?" Mu'adz berkata, "Ya, aku akan ambil dari hadis." Rasul pun bertanya lagi, "Jika tidak ada juga dalam hadis, kamu akan bagaimana untuk menetapkan suatu hukum itu?" Maka Mu'adz berkata, "Maka aku akan berijtihad dengan kemampuanku." Nah, ketika itu Rasul mendengar perkataan Mu'adz, dia sangat senang dan mendoakannya. Nah, di sisi lain ada juga Umar bin Khattab berikan suatu hukum itu dengan kitab Allah atau Al-Quran. Jika tidak ada dalam Al-Quran, maka ambillah dari sunnah Rasul atau hadis Rasul, dan jika tidak ada, maka ambillah hukum itu dari kesepakatan manusia. Bukan dari kesepakatan manusia, tapi dari orang-orang soleh. Jika ternyata ijma'nya orang-orang soleh pun tidak ada, maka silakanlah berijtihad. Selanjutnya fase kedua yaitu akhir masa tabi'in. Nah, di sini ada perbedaan pendapat dari ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Nah, perbedaan mereka dari antaranya ahlul ra'yi ini lebih mementingkan pemikiran. Jadi jika ada hadis yang tidak mutawatir tersebut, mereka mementingkan pemikiran. Sedangkan ahlul hadis ini memakai pemikiran. Daripada memakai pemikiran, mereka memakai hadis ahad, dan hadis ahad ini adalah sebuah hadis yang hadis tapi tidak mutawatir. Nah, awalnya mereka ini baik-baik saja, tetapi lama-kelamaan saling ta'assub atau fanatik atau saling menyalahkan. Dan maka pada abad ketiga Hijriah, Imam Syafi'i membukukan ilmu usul fikih dengan kitab Ar-Risalah, dan abad keempat Hijriah dibukukan kitab usul fikih yang pertama Ar-Risalah Al-Karki, dan Al-Karki ini adalah Hanafiyah, termasuk Hanafiyah. Jika kita lihat aliran usul fikih sering disebut Imam Syafi'i termasuk aliran mutakallimin, sedangkan Imam Hanafi sering disebut aliran syukuha. Kita masuk ke fase ketiga, masa keemasan, yaitu masa keemasan ini juga ditandai dengan mulainya penyusunan kitab fikih dan usul fikih. Di antara kitab fikih yang paling awal disusun pada periode ini adalah Al-Mutawatta oleh Imam Malik, Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i, dan Zahir Ar-Riwayah dan An-Nawadir oleh Imam Asy-Syabani. Kitab usul fikih pertama muncul pada periode ini adalah Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i. Pada abad ke-5 dan ke-6, kitab-kitab usul fikih banyak bermunculan. Di antaranya itu ada Al-Amdu
karangan dari Qadi Abdul Jabbar, dan juga ada Al-Udda dari Abu Ya'la, dan seterusnya. Dan masuk ke fase 4, yaitu masa akhir abad ke-6 Hijriah hingga awal masa modern. Dan di sini banyak tersebatnya Muntasor. Nah, Muntasor ini adalah kitab-kitab ringkasan yang mempermudah dan untuk memahami suatu ilmu dari kitab Risalah Imam Syafi'i yang begitu luas, maka dibuatlah Muntasor. Di sini banyak tersebarnya syarah-syarah dari Muntasor. Dan abad ke-7 Hijriah lahir aliran Takhrir Furu' alal Usul, dan akhir abad ke-7 Hijriah lahir campuran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dan pada abad ke-8 Hijriah lahir Asy-Syatibi dari kitab Al-Muwafaqat. Nah, kita masuk ke fase kelima, yaitu masa modern yang terakhir. Nah, di sini kualifikasi ilmu usul fikih masih berlangsung dan disederhanakan dan disajikan dengan cara-cara yang mudah. Terima kasih sudah menonton dan mendengar video ini. Terima kasih banyak, mohon maaf bila banyak salah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Assalamualaikum.